Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kita menyenangkan dan menakjubkan. Ketemu lagi dengan kisah yang menakjubkan. Kisah menakjubkan adalah tentang kejadian nyata yang dialami oleh seseorang di antara kita. Kisah-kisah yang tak mungkin terjadi, tak masuk akal, tetapi mereka mengalami sendiri secara nyata dan misteri. Semoga kisah-kisah ini akan memberikan pengalaman berharga, menambah keimanan, kekayaan jiwa, dan keyakinan kita kepada Allah, kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja, sehingga terjadi hal yang menakjubkan. Kisah menakjubkan kita kali ini berjudul Balon Cinta. Berkisah tentang seorang anak yang berusia kurang lebih 4 tahun ya, 4 mau 5 tahun, yang menghadapi kematian ayahnya. Jadi ayahnya meninggal dan si anak kecil ini sangat dekat sekali dengan ayahnya ya, sehingga dia itu selalu mencari ayahnya. Setiap pagi, setiap kali dia bangun, dia pergi ke meja kerja ayahnya dan mencari ayahnya. Kemudian setiap sore si anak ini yang bernama Desi ini membukakan pintu untuk ayahnya yang ternyata tidak ada. Hari-hari seperti itu terus, dan dia selalu menangis dan menanyakan kenapa ayah tidak kembali gitu. Ibunya yang bernama Ibu Rodia itu dia sudah menjelaskan bahwa ayahnya itu sudah kembali ke surga dan dia sudah tenang di sana begitu. Namun si Desi ini tetap tidak mengerti. Dia tetap teringat pada ayahnya ini. Setiap hari dia melakukan hal-hal yang yang aneh begitu. Jadi misalkan dia mengobrol dan dia seperti mengobrol dengan ayahnya, dan misalkan dia menelpon, dia seperti menelpon dengan ayahnya gitu. Si ibunya, Ibu Rodiah ini sudah mengajaknya ke makam ayahnya ya, supaya si Desi ini mengerti dan memahami bahwa ayahnya sudah tidak ada di dunia ini begitu. Namun tetap saja, bahkan dia menyuruh ibunya supaya menulis surat untuk ayahnya dan meninggalkan di tempat penguburan itu. Ya, akhirnya ibunya pun menulis surat itu, ayah sedang apa? Aku mencintai ayah, begitu tulisannya. Kemudian sehari 2 hari kemudian si anaknya ini, si Desi ini juga memaksa supaya ibunya mengantarkannya ke kuburan ya. Ternyata suratnya itu masih ada di situ dan dia pun mengamuk, menangis ya. Ibu, ayah tidak mencintaiku lagi. Ibu, kenapa ayah tidak membalas suratku? Kata si Desi. Akhirnya saking bingungnya si ibunya ini, kemudian dia membawa anaknya pindah ke beberapa kilometer ya dari tempatnya yang sekarang. Mereka pindah ke tempat neneknya gitu. Nah, ternyata di rumah neneknya ini pun si anak kecil ini, si Desi ini, selalu saja dia teringat oleh ayahnya ini, selalu menanyakan, ayah
ayah kemana bu, ayah kenapa belum pulang, padahal sudah sudah dikatakan berkali-kali bahwa ayahnya tidak akan pulang lagi karena sudah ada di surga. Tapi tetap si Desi ini tidak mau tahu. Dia selalu bertahan bahwa ayahnya itu bisa menulis surat untuk dia, bisa bertemu lagi dengan dia begitu. Nah, menjelang ulang tahun ayahnya ini, dia sudah sibuk. Ibu, aku ingin menulis surat lagi untuk ayahku, kata dia gitu kan. Aku ingin menulis surat lagi untuk ayah gitu. Agar dia membalas suratku, kata si Desi ini. Kemudian dia dan ibunya pergi ke sebuah toko yang menjual pernak-pernik perlengkapan ulang tahun ya. Nah, di situ si Desi dan ibunya ini memilih dan si Desi ini menemukan sebuah balon berwarna-warni, dan di balon itu ada tulisan happy birthday, selamat ulang tahun ayah, begitu ada tulisan di situ. Dan kemudian dia pun mengambilnya. Nah, si Ibu Rodiah dan neneknya, Ibu Tris ini akhirnya membuat sebuah surat. Di dalam situ, ayah selamat ulang tahun, semoga ayah berbahagia di surga, begitu. Tolong balas surat ini, katanya kan. Kemudian surat itu diikatkan pada sebuah balon udara atau balon gas gitu ya. Sebuah balon gas, dan dilepaskan pada saat hari ulang tahun si ayahnya ini. Mereka pergi ke makam, berdoa di sana, dan kemudian melepaskan balon tersebut ke udara. Nah, keajaibannya, kisah menakjubkannya itu terjadi pada saat balon itu terbang hingga ribuan kilometer dari tempatnya si Desi ini ya. Dan balon itu seperti diambil oleh si Desi ini melihat ya di langit gitu. Di langit itu gelap sekali, tapi kemudian ada muncul sosok ayahnya yang mengambil balon tersebut gitu. Nah, Desi pun berteriak-teriak kepada ibunya, "Ibu, balonku sudah diambil oleh ayah gitu. Nah, akhirnya waktu pun berlalu sekitar seminggu atau 10 hari lah, di sebuah tempat yang jauh sekali dari si tempat si Desi ini ya, kira-kira ribuan kilometer lah, pokoknya itu sampai menyeberangi lautan gitu ya. Nah, sebuah keluarga, namanya keluarga Wade gitu, itu dia punya anak 3 gitu ya, dia dan istrinya Dona gitu kan. Mereka ini kalau pagi-pagi tuh suka jalan-jalan di sekitar gitu ya. Di sekitar tuh ada pantai juga gitu ya. Nah, pada suatu hari si Wade ini jalan-jalan deh, dia sendirian, anak dan istrinya tidak ikut. Dia berjalan-jalan dan kemudian dia melihat di semak-semak itu sesuatu yang menarik gitu kan. Apa ya itu? Dia bilang. Akhirnya dia berjalan dan kemudian mengambil sebuah balon. Akhirnya dia dibawa pulang balon itu. Nah, setelah dibersihkannya, balonnya kena embun gitu ya, agak-agak basah, dibersihkan. Dia sekeluarga membuka isi kecil, ada
ada tulisan yang dibungkus dengan kain gitu ya, di ujung tali itu dibuka. Nah disitulah ada suratnya Desi itu yang dituliskan oleh ibunya, yang tulisannya itu bunyinya itu kan, selamat ulang tahun ayah, semoga ayah bahagia di surga, tolong balas suratku ini ayah, gitu, sebagai pertanda bahwa bahwa suratku sudah diterima oleh ayah, kata Desi. Salam rindu, peluk cium untuk ayah, kata surat Desi tersebut. Nah setelah membaca surat itu, kedua suami istri ini, Dona dan Wade ini memikirkan apa ya arti dari semua ini, kata mereka begitu kan. Tapi si Dona ini dia lebih memahami gitu, lebih paham gitu ya, bagaimana kalau anaknya yang umur 2 tahun itu kehilangan si Wade, ayahnya, pasti mungkin mengalami kejiwaan seperti Desi gitu. Tapi kalau si suaminya sih, sudahlah dilupakan saja, kalau bisa dibuang saja, katanya gitu ya. Tapi istrinya terus berkata bahwa balon itu sudah berjalan bermil-mil jauhnya dari sebuah tempat, dan akhirnya sampai ke tangan mereka. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu adalah karena Tuhan Allah sudah memilih mereka untuk menemukan balon tersebut. Akhirnya Dona pun membalas ya, karena di situ ada alamat si pengirim surat. Akhirnya si Dona pun membalas surat gitu kan. Halo Desi, anakku, gitu, suratmu telah sampai, bla 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 bla, begitu ya. Dan kemudian si Dona juga membelikan sebuah buku Little Mermaid ya. Little Mermaid ini ternyata adalah buku kesukaan Desi. Nah, dia pun membelikannya dan kemudian mengirimkannya kepada Desi dengan alamat di situ berkilometer. Itu terjadi prosesnya itu 2 bulan. Jadi mereka menemukan balon itu sekitar bulan November, dan kemudian membalas menjelang ulang tahun si Desi, di Januari. Jadi pada tanggal 12 Januari si Desi ini akan ulang tahun, dan pada tanggal 9 Januari surat itu sampai ke alamat mereka. Tukang pos mengatakan pada ibunya Rodiah itu bahwa si Desi memiliki sebuah surat di kantor pos gitu. Akhirnya kemudian si ibunya itu pergi untuk mengambil surat tersebut, dan di situ ada hadiah ulang tahun ya, hadiah ulang tahun untuk anaknya, yaitu sebuah buku, katanya gitu. Terus Desinya tuh senang sekali. Aku tahu akhirnya ayah akan membalas suratku juga, katanya gitu. Nah kemudian si neneknya itu membacakan suratnya seperti ini. Bunyi surat untuk Desi yang dituliskan oleh Dona dari seberang gitu. Selamat ulang tahun dari ayahmu. Rodiah mulai membaca. Aku rasa kalian pasti bertanya-tanya siapa kami. Ya, semuanya bermula di bulan November ketika suamiku Wade pergi berjalan-jalan. Tebak apa yang ia temukan? Sebuah balon mermaid yang kau kirimkan kepada ayahmu, katanya. Rodiah terdiam. Air mata mulai membasahi pipinya. Dan Desi juga mendengarkan ibunya membacakan surat tersebut.
ikut berlinang air matanya. Anakku, di surga tidak ada toko. Jadi ayah ingin seseorang membelikan hadiah untuk mewakiliku. Dan aku memilih keluarga Wade dan Dona yang mengirimkan surat ini kepadamu. Kupikir ia telah memilih kami karena kami tinggal di kota ini. Terus dia melanjutkan, ayahmu ingin kamu bahagia dan tidak sedih lagi. Ia sangat mencintaimu dan akan selalu menjagamu. Penuh cinta, peluk cium dari ayah dan keluarga Wade dan Dona. Ketika Rodiah selesai membaca, ia memandang Desi. Aku tahu ayah akan menemukan jalan untuk tidak melupakanmu, kata anak itu. Lalu ia mengambil buku hadiah yang dibeli oleh Dona yang berjudul The Little Mermaid. Sambil menghapus air matanya, Rodiah memeluk anaknya Desi dan mulai membacakan buku The Little Mermaid. Ceritanya berbeda dengan yang ayahnya dulu ceritakan. Pada versi yang dibacakan ayahnya, Little Mermaid hidup bahagia selamanya dengan pangeran yang tampan. Namun dalam buku yang diberikan oleh keluarga Dona, Little Mermaid meninggal dunia karena penyihir jahat telah mengambil ekornya. Setelah membaca surat tersebut, Rodiah khawatir akhir ceritanya akan menyedihkan anaknya. Tetapi Desi malah menempelkan kedua telapak tangannya pada pipinya dengan gembira. Ia pergi ke surga, teriaknya. Itulah mengapa ayah mengirimiku buku ini, karena mermaid pergi ke surga seperti ayah, kata si Desi. Nah, pada pertengahan Februari, keluarga Wade dan Dona menerima sepucuk surat balasan dari Rodiah. Pada tanggal 19 Januari doaku terjawab dan mimpi anak perempuanku menjadi kenyataan saat kiriman paket dari kalian tiba, tulisnya. Selama minggu-minggu berikutnya, keluarga Wade Dona dan keluarga Rodiah kerap saling menelpon. Kemudian pada bulan Maret, Rodiah, neneknya Tri dan Desi terbang ke Bali untuk bertemu dengan Dona dan Wade. Nah, di akhirnya mereka menjadi menjadi berteman dan seperti keluarga gitu. Jadi si Desi ini sering menelpon Wade atau Dona. Dia merasakan Wade dan Dona ini adalah wakil dari ayahnya di surga yang sudah dipilihkan oleh ayahnya mewakili dia di dunia, begitu. Nah, ini bunyinya, orang-orang berkata kepadaku, suatu kebetulan saja balon bertuliskan mermaid bisa terbang sejauh itu dan mendarat di tempat yang di Pulau Bali. Tetapi kita tahu ayah Desi telah memilih keluarga Wade dan Dona sebagai jalan untuk mengirimkan cintanya kepada Desi. Sekarang Desi mengetahui di mana ayahnya berada. Desi tahu bahwa ayahnya selalu ada bersamanya. Demikianlah kisah menakjubkan hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin, dan Desi mengalami sendiri. Dia terus-terusan memikirkan dan mencari-cari ayahnya hingga mendapatkan jawabannya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.